warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, ketemu lagi bersama saya Nabila Ina Putri, NIM 19020302016 dari Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran dengan tema materi Sejarah Indonesia kelas 12 semester 1, kompetensi dasar 3.4 yang berbunyi menganalisis kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia masa demokrasi terpimpin. Dalam video pembelajaran kali ini, saya menggunakan pendekatan inovatif learning model STAD, yaitu Student Team Achievement Division. Ini dia langkah-langkah pembelajarannya. Oke deh, nah setelah kalian membaca langkah-langkah model pembelajaran tadi, selanjutnya kita praktek bersama yuk. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai pelajaran sejarah kelas 12 semester ganjil dengan kompetensi dasar 3.4 yang berbunyi menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Nah, pada kompetensi dasar tersebut, saya membagi menjadi 2 indikator. Ini dia indikatornya. Sebelum penjelasan materi dimulai, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajarannya yaitu ada 3. Yang pertama, ranah sikap, yaitu peserta didik dapat bertanggung jawab dan bekerja sama dengan baik melalui diskusi kelompok yang dibentuk oleh pendidik mengenai materi politik dan ekonomi demokrasi terpimpin di Indonesia. Yang kedua, yaitu ranah pengetahuan, di mana peserta didik dapat menganalisis materi politik dan ekonomi masa demokrasi terpimpin di Indonesia setelah mendengarkan penjelasan dari pendidik dan bekerja sama antar kelompok kecil. Yang ketiga, yaitu ranah keterampilan, di mana peserta didik dapat membuat produk pembelajaran terkait materi politik dan ekonomi demokrasi terpimpin setelah mendengarkan penjelasan dari pendidik. Saya akan informasikan bahwa nanti saya akan membentuk kalian menjadi kelompok secara heterogen untuk melakukan diskusi tentang demokrasi terpimpin. Langsung saja, saya akan menjelaskan materi pembelajaran. Langsung saja kita menuju ke materi. Nah, sebelum aku membahas tentang demokrasi terpimpin, aku akan membahas mengenai dekret presiden. Mengapa demikian? Alasannya yaitu dekret presiden merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh presiden pada tanggal 5 Juli 1915 sebagai upaya mengatasi permasalahan bangsa. Terlepas dari dekret presiden itu, baru Indonesia menganut sistem demokrasi terpimpin. Apa sih kira-kira yang melatar belakangi dekret presiden? Yang pertama, yaitu banyaknya gerakan separatis yang mengancam keamanan negara. Yang kedua, yaitu pembangunan ekonomi tersendat akibat program yang dirancang tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan karena terjadi gonta-ganti kabinet. Dan yang ketiga, yaitu kegagalan Dewan Konstituante dalam menyusun undang-undang baru untuk menggantikan Undang-Undang Dasar 1950. Isi dari dekret presiden yaitu ada 3. Yang pertama, pembubaran Dewan Konstituante. Yang kedua, yaitu kembalinya Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar 1950. Dan yang ketiga, pembentukan MPRS dan DPR. Selanjutnya adalah ini dia ciri-ciri dari demokrasi terpimpin. Yang pertama, yaitu kekuasaan presiden adalah kekuasaan yang paling mendominasi. Nah, demokrasi jenis ini menempatkan presiden di atas kekuasaan segalanya sehingga berakibat pada kondisi politik pada saat itu, yaitu partai politik memiliki ruang gerak yang terbatas. Tugas partai politik pada saat itu hanya mendukung presiden dan kebijakannya. Tidak hanya partai politik, pers juga dikekang dan tidak dapat menyalurkan aspirasi politik rakyat. Beberapa oknum juga membatasi kebebasan pers, sehingga bangsa Indonesia dikenal menutup diri pada saat itu. Selanjutnya yaitu peran militer di masa demokrasi terpimpin diperkuat. Mereka dibekali senjata-senjata dan ditugaskan sebagai pelindung, khususnya untuk melindungi Presiden Soekarno. Nah, selanjutnya yaitu paham komunis juga menyebar dengan cepat pada masa demokrasi terpimpin karena terdapat hubungan timbal balik antara PKI dengan Presiden Soekarno. Bahasan selanjutnya adalah mengenai ide-ide pada demokrasi terpimpin. Ide demokrasi terpimpin yang disampaikan oleh Presiden Soekarno dinamakan dengan manifesto politik atau disingkat dengan manifesto
Manipol yang dikenal dengan istilah Manipol Usdek. Usdek sendiri merupakan singkatan dari Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan juga Kepribadian Indonesia. Nah, Presiden Soekarno juga mengeluarkan gagasan yang dikenal dengan NASAPOM, yaitu nasionalis, agama, dan komunis. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai peta kekuatan politik nasional demokrasi terpimpin. Nah, peta kekuatan politik nasional demokrasi terpimpin ini yang sangat dominan yaitu ada 3. Yang pertama, Insinyur Soekarno sebagai presiden. Yang kedua, TNI Angkatan Darat sebagai militer. Dan yang terakhir yaitu PKI. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai peristiwa penting yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Di antaranya yaitu yang pertama, pembebasan Irian Barat, yang kedua, konfrontasi dengan Malaysia, yang ketiga, gerakan 30 September 1965. Demikian pemaparan mengenai kehidupan politik pada masa demokrasi terpimpin. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana kehidupan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Kondisi perekonomian pada masa demokrasi terpimpin ini sangatlah buruk, di mana terdapat masalah-masalah yang harus dihadapi. Ya, ini yang pertama, ekspor dan investasi itu merosot. Dan yang kedua, menipisnya cadangan devisa. Yang ketiga, inflasi yang mencapai ratusan persen. Selanjutnya yaitu harga kebutuhan pokok itu mahal. Penyebab buruknya perekonomian di Indonesia pada masa demokrasi terpimpin terdapat penyebabnya, yaitu yang pertama, Indonesia baru merdeka pada saat itu, dan yang kedua, pemberontakan dan gejolak politik terjadi berulang kali pada masa demokrasi terpimpin ini, dan yang ketiga, Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara barat. Terus selanjutnya yaitu anggaran negara dihamburkan untuk proyek pemerintahan politik Presiden Soekarno, dan yang terakhir adalah kebijakan yang dikeluarkan untuk mengatasi perekonomian ini gagal dilakukan. Pemaparan materi, tahap selanjutnya adalah kegiatan tim. Kalian bisa mengajak teman kalian sebanyak-banyaknya untuk mengerjakan kuis tentang demokrasi terpimpin ini. Silahkan kalian mengunjungi link-link tersebut ya. Minggu depan kita akan evaluasi bersama-sama. Saya kira cukup sekian dari pemaparan materi yang saya berikan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Dan jangan lupa belajar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.